Di negeri yang terkenal dengan kereta paling tepat waktu di dunia. Di kota yang lampu-lampunya tak pernah benar-benar tidur. Di tengah hiruk-pikuk Yokohama, Jepang, ada sebuah cerita yang tak banyak orang Jepang sangka. Ini adalah cerita tentang para pekerja asing. Bukan pengusaha besar, bukan pejabat, tapi para buruh pabrik, perawat lansia, dan pekerja konstruksi. Orang-orang Indonesia yang datang ke Jepang bukan untuk menjadi kaya, tapi untuk bertahan hidup. Namun, justru dari tangan-tangan merekalah sebuah masjid besar perlahan berdiri. Ini bukan cerita fiksi. Ini bukan dongeng. Ini adalah kisah nyata tentang kontribusi yang tidak kecil dari tenaga kerja Indonesia di Jepang. Dalam 2 dekade terakhir, Jepang menghadapi sebuah krisis besar. Populasi menua dan angka kelahiran turun drastis. Jepang membutuhkan tenaga kerja, dan Indonesia menjawab kebutuhan itu. Puluhan ribu TKI datang ke Jepang, bekerja di sektor yang tidak semua warga lokal mau ambil. Mereka menghadapi shift panjang, disiplin yang ketat, dan tekanan yang tinggi. Mereka dikenal sebagai pekerja keras, tepat waktu, dan tidak banyak protes. Di mata perusahaan-perusahaan Jepang, pekerja Indonesia mulai mendapat reputasi yang sangat baik. Namun, di balik semua itu, ada satu masalah besar yang jarang sekali dibicarakan. Minimnya tempat ibadah. Bagi pekerja Muslim Indonesia, menjalankan ibadah di Jepang bukanlah perkara mudah. Salat seringkali dilakukan di sudut gudang, di ruang ganti, atau bahkan di dalam mobil saat istirahat. Hari Jumat datang, tapi masjid terdekat berjarak puluhan kilometer. Dari kegelisahan inilah, sebuah kesadaran lahir. Mereka berpikir, kami tidak bisa selamanya menumpang, dan kami butuh rumah ibadah sendiri. Ini bukan untuk pamer, bukan juga untuk simbol kekuasaan, tapi untuk bertahan sebagai seorang Muslim dan juga sebagai manusia. Gagasan besar ini lahir di Yokohama, sebuah kota pelabuhan besar, tempat ribuan warga Indonesia bekerja dan menetap. Sebuah masjid yang diinisiasi oleh komunitas Muslim Indonesia, didukung oleh lembaga sosial dari tanah air, dan yang paling penting, dikuatkan oleh donasi para TKI itu sendiri. Gaji mereka tidak besar, tapi donasi mereka konsisten. Ada yang menyisihkan dari uang lembur, ada yang dari uang makan. 1.000 yen, 2.000 yen, sedikit demi sedikit, akhirnya menjadi pondasi yang nyata untuk Masjid As-Sholihin Yokohama. Ketika proyek pembangunan masjid ini mulai diketahui oleh publik Jepang, banyak yang terkejut. Sebuah masjid dengan nilai pembangunan setara puluhan miliar rupiah dibangun oleh komunitas imigran, tanpa sponsor dari negara, dan tanpa tekanan politik. Yang lebih mengejutkan lagi, proses pembangunannya mengikuti standar konstruksi Jepang yang sangat ketat. Mulai dari uji tanah, uji struktur, hingga uji keselamatan gempa, tidak ada jalan pintas yang diambil. Komunitas Indonesia mematuhi semua aturan itu dengan penuh disiplin. Disinilah rasa hormat dari masyarakat lokal mulai tumbuh. Warga sekitar mulai memperhatikan. Mereka melihat para pekerja asing yang bukan hanya datang untuk bekerja, tetapi juga membangun sesuatu untuk masa depan. Tidak ada kebisingan, tidak ada konflik. Yang ada adalah dialog, kesopanan, dan keterbukaan. Perlahan, penolakan berubah menjadi rasa ingin tahu. Dan rasa ingin tahu itu kemudian berubah menjadi dukungan. Masjid ini bukan hanya menjadi milik Muslim Indonesia, tapi juga menjadi bagian dari lingkungan sekitarnya. Masjid As-Sholihin tidak hanya dirancang untuk salat, di dalamnya terdapat ruang edukasi, pusat mu'alaf, tempat untuk kegiatan sosial, dan dialog lintas budaya. Masjid ini menjadi jembatan, bukan tembok pemisah. Inilah wajah Islam yang kemudian dipahami oleh warga Jepang. Tenang, tertib, dan bermanfaat bagi sesama. Kelak, anak-anak dari para TKI Indonesia di Jepang akan bertanya, siapa yang membangun masjid ini? Dan jawabannya sederhana, tapi penuh makna, para perantau. Orang-orang biasa yang melakukan hal yang luar biasa. Di negeri asing, mereka tidak hanya bekerja, mereka meninggalkan jejak kebaikan, jejak kontribusi. Jejak yang membuat Jepang menoleh, takjub, dan menaruh hormat. Inilah kisah TKI Indonesia di Jepang. Bukan cerita kecil, tapi sebuah cerita yang sangat pantas untuk kita banggakan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan cerita inspiratif ini dan subscribe channel kami untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa.
Sampai jumpa.